Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Vokalis grup band Seventeen, Rivian Fajarsyah alias Ivan, ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Produksi Film Negara. PT PFN merupakan BUMN yang bergerak di industri perfilman. Penunjukan Ivan sebagai Direktur Utama PT Produksi Film Negara dibenarkan oleh sejumlah pejabat di Kementerian BUMN. Ivan adalah musisi yang pernah menjadi perhatian publik saat dirinya dan bandnya menjadi korban tsunami di pantai Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten pada tahun 2018 yang lalu. Ivan juga pernah terjun ke dunia politik. Kemudian pada tahun 2014, Ivan mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR RI dari Partai Gerindra. Sementara pada 2019 dirinya nyalek melalui Partai Kebangkitan Bangsa, namun keduanya gagal. Ivan kalah dalam pemilihan. Dulu ini bisa dibilang semacam aduan sebenarnya, pengaduan ini seperti. Pemirsa, Panglima TNI tegaskan prajurit aktif yang kini menjabat di instansi dan lembaga lain harus pensiun dini atau mundur. Keputusan ini diambil sesuai dengan Undang-Undang TNI. Jajaran Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Gibran kini menjadi sorotan setelah sejumlah pos kementerian dan lembaga ditempati prajurit aktif TNI. Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto pun buka suara. Dengan tegas Panglima TNI memastikan anggota TNI aktif yang memegang jabatan di kementerian non-TNI harus pensiun dini atau mundur. Jadi prajurit TNI aktif dan menjabat di kementerian atau lembaga lain akan pensiun dini atau mengundurkan diri dari dinas aktif sesuai dengan pasal 45. Dalam Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2024, Pasal 47 Ayat 1 mengatur prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Sementara undang-undang ini juga menyebut ada 10 lembaga atau kementerian yang boleh dipimpin oleh prajurit aktif TNI. Di antaranya adalah Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Badan SAR hingga Mahkamah Agung. Tim Liputan Ainis melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan sejumlah kebijakan jelang momen Lebaran 2025. Sejumlah kebijakan antara lain penurunan tiket pesawat dan tunjangan hari raya bagi aparatur negara. Salah satu kebijakan adalah penurunan harga tiket pesawat sebesar 13 hingga 14%. Selain itu, Presiden Prabowo juga mengumumkan pencairan THR dan gaji ke-13 bagi aparatur negara sebesar 100% dan akan dibayarkan mulai 2 minggu menjelang Lebaran. Dalam 11 hari bulan Ramadan ini, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk membantu masyarakat, yaitu 1. Penurunan harga tiket pesawat setidaknya sebesar 13-14%. Selama 2 minggu pensiunan diberikan sebesar uang pensiun bulanan. THR akan dibayar 2 minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri, mulai dicairkan hari Senin tanggal 17 Maret tahun 2025. Sedangkan gaji ke-13 akan dibayar pada awal tahun ajaran baru sekolah, yaitu pada bulan Juni tahun 2025.